dalam menjalankan dakwah yang begitu berat ini. Ketahuilah bahwasanya dakwah di jalan Allah ini adalah wazifatul anbiya wal mursalin, adalah pekerjaannya mereka para nabi dan rasul-rasul Allah, sehingga tidak mungkin kemudian kita melakukan pekerjaannya orang-orang hebat tanpa kemudian kita membekali dengan ilmu yang nafik. Maka dari itu, inilah yang kemudian saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Wujud dan Ustaz Ahmad Faiz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Para duat, para pegiat dakwah, dan para pelaku kegiatan dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah, baik dari kaum muslimin maupun kaum muslimat yang pada hari ini hadir di majelis yang mubarak insyaallah. Saya tentu tidak ingin mencampuri kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing. Tadi disebutkan di Semarang dan sekitarnya ada 63 komunitas atau 63 lembaga dakwah, majelis pengajian, lembaga dakwah, yayasan dan seterusnya. Saya cuma ingin menyampaikan untuk kepentingan diri saya pribadi dan jamaah sekalian bahwa ikhlas itu sesuatu yang sangat penting, dan ikhlas itu punya kekuatan yang luar biasa. Ikhlas itu kalau boleh disebut berkhasiat, khasiatnya itu luar biasa. Contohnya begini, dalam ayat tentang kaum musyrikin, fa idza raqibu fil fulki ta'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka naik di atas kapal, terombang-ambing oleh dahsyatnya gelombang laut yang besar, dan mereka antara hidup dan mati, maka mereka berdoa kepada Allah. Saat itu dalam keadaan syada'id, tergerak hatinya, ingat dan sadar bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari ancaman maut yang mencekam seperti itu kecuali Allah SWT. Maka mereka pun berdoa kepada Allah. Saat itu doanya ikhlas murni, semata-mata hanya berdoa kepada Allah, ingin keselamatan. Itu diselamatkan oleh Allah SWT, selamat di atas permukaan laut, kapalnya tidak tenggelam, selamat ke daratan. Tapi ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah ke daratan, idza hum yusyrikun, kembali mereka
berbuat kemusyrikan, nanti berbuat sesuatu yang kontra dengan keikhlasan. Ini menunjukkan, dan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, hatta orang musyrik pada saat ikhlas doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka ikhlas doanya dikabulkan oleh Allah. Lah, andai kata kita bisa ikhlas dan sungguh-sungguh ikhlas dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, yaitu mengajak orang kembali ke dalam ajaran yang hak ini, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita itu akan mendapatkan balasan yang sangat baik dari Allah SWT. Balasannya secara duniawi, orang yang kita ajak insya Allah akan banyak yang bisa menerima dan menyambut ajakan kita, dan kita juga mendapatkan pahala dari Allah, dan pahala yang terbesar adalah kehidupan akhirat. Jadi saya juga mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, para pelaku dakwah, para pegiat kegiatan Islam, untuk melandasi niatnya dalam segala kegiatan itu dengan ikhlas karena Allah, yaitu bahwa kita tidak punya tujuan lain, tidak punya motif lain, dan tidak punya tendensi lain kecuali yang kita lakukan adalah untuk Allah SWT, mencari ridha Allah, mencari pahala Allah, dan mencari balasan dari Allah SWT. Ini jadi ayat yang menunjukkan tentang itu banyak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menyerahkan segenap ketaatan kita dan segala ketundukan kita hanya kepada Allah, dalam keadaan sebagai orang-orang yang lurus. Jadi kita ketika berdakwah tidak punya niat apa-apa kecuali ikhlas. Kita untuk apalah mencari dunia? Dunia itu untuk apa akan kita tinggalkan? Dunia itu bentuknya bisa gengsi, ya bisa gengsi. Kenapa kita gengsi? Karena dunia. Kita merasa kalah kegiatannya dengan lembaga dakwah yang lain, atau merasa tersaingi, atau merasa apa. Akhirnya kita ada bara secara tidak sengaja dan di luar kesadaran kita. Ternyata itu merasuk ke dalam hati dan itu akan merusak. Ya, pertama niat kita jadi tidak ikhlas, yang kedua merusak hubungan antara sesama kita. Dalam hadis Arba'in Nawawi, juga dalam Khamsin hadis Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab juga membuka hadisnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat yang kata Imam Syafi'i, hadis ini merupakan thuluthul ilm, sepertiga dari ilmu. Hadis innamal a'malu binniyat itu merupakan sepertiga ilmu, dan kata beliau yadkhul fi sab'ina abwab min al-fiqh, masuk ke dalam 70 bab fikih. Jadi ada 70 bab tentang fikih. Hadisnya pembukaannya diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Abdurrahman ibnu Mahdi, salah seorang di antara gurunya Imam Bukhari rahimahullah, mengatakan lau sannaftu kitaban minal abwab
la ja'altu hadits Umar innamal a'malu binniyat fi kulli bab. Jadi kalau saya menyusun kitab terdiri dari banyak bab, ada dalam kitab itu ada bab-bab yang banyak, niscaya aku akan jadikan hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat ada pada setiap bab. Kita nggak bosan kan mendengarkan hadis innamal a'malu binniyat. Itu tasji' dari Nabi SAW, motivasi dari Nabi SAW bagaimana kita ikhlas. Karena ikhlas itu bukan perkara mudah. Ikhlas itu perkara yang berat. Hidup untuk ikhlas itu bukan perkara yang mudah, tapi itu butuh perjuangan, butuh semangat yang besar dari kita, bahwa kita tidak boleh menyerah dengan yang setiap hari, setiap saat selalu menggoda, sehingga kita berubah dari ikhlas menjadi tidak ikhlas atau bertahan dalam ketidakikhlasan misalnya. Itu butuh perjuangan. Innamal a'malu binniyat, luar biasa. Sepertiga ilmu, karena itu terkait dengan masalah menata hati. Hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang manusia itu kan terdiri dari tiga ya. Hati, lahir, kemudian mata pencaharian. Kan nggak ada orang yang hidup lepas dari mata pencaharian. Untuk urusan hati diatur dengan hadis innamal a'malu binniyat. Untuk urusan amal-amal lahiriah, ibadah lahiriah diatur dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Jadi supaya ittiba kepada Rasulullah dan tidak mengadakan perbuatan bid'ah dalam ibadah, dalam dakwah, dalam hal-hal yang kaitannya merupakan ibadah kepada Allah SWT, dan dakwah ini ibadah. Terus yang ketiga terkait dengan masalah mata pencaharian. Kata hadis Rasulullah SAW dari An-Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara kedua masalah yang jelas ini ada perkara yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Jadi perkara yang tidak jelas ini maksudnya kita disuruh untuk mencari kejelasannya. Kalau belum jelas, lebih baik kita tinggalkan sampai jelas halalnya atau haramnya. Kalau jelas halalnya, kita berarti putuskan itu halal, baik kita makan atau tidak makan, baik kita lakukan atau tidak kita lakukan. Kalau jelas haramnya, ya kita tinggalkan. Tapi selama kita masih belum tahu halal dan haramnya, lebih baik kita tinggalkan. Jadi itu yang pertama adalah masalah ikhlas. Jadi ikhlas itu menurut saya dasar yang sangat harus kita pertahankan dan harus kita perjuangkan dari mulai kita sadar sampai dengan kita meninggal dunia. Itu marilah kita tetap berusaha mempertahankan bagaimana caranya ikhlas. Kita sama-sama semuanya, bukan antum. Kita semuanya, saya dan antum sekalian, bukan antum. Tapi bukan saya juga. Saya kalau misalnya tidak ada yang mengingatkan tanpa antum, mungkin juga akan meledo hidupnya, lepas dari keikhlasan. Makanya kita salah satu bentuk ta'awun kita itu alal birri wa taqwa ya ikhlas. Yang kedua, kita sebagai orang-orang yang menjadi pegiat dakwah, pegiat kegiatan Islam, ya kita tumbuhkan hirs ala hidayatin nas. Hirs artinya apa? Semangat, sungguh-sungguh berusaha keras untuk bagaimana orang lain mendapatkan hidayah, supaya orang lain mendapatkan hidayah Islam ini.
Dan kita yakin bahwa man yahdihillah fala mudhillalah. Orang yang Allah beri hidayah, dia tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Tapi tugas kita adalah hirs, bersungguh-sungguh berjuang bagaimana orang lain mendapatkan hidayah. Kalau yang namanya berjuang, bersungguh-sungguh, istihad, hirs, itu ya berarti kita harus all out di dalam melakukan tugas ini, nggak bisa samben, ya, tidak bisa dijadikan ini sebagai kegiatan sambilan. Dakwah ibadah yang sangat mulia, luhur, ngajak orang mendapatkan hidayah dari Allah, kok masa sambilan, kan rasa-rasanya kok kurang pas ya. Menurut saya, perasaan saya kurang pas kalau mengikuti perasaan. Tapi kalau setiap orang yang punya semangat untuk mengajak orang lain mendapatkan hidayah, ya kita sungguh-sungguh dalam bekerja supaya dakwah ini dakwah yang sulit. Kalau diterimanya mudah, karena dakwah ini sesuai dengan fitrah, insya Allah. Dakwah ini sesuai dengan fitrah, untuk diterima itu oleh fitrah orang lain, oleh fitrah umat pada umumnya itu mudah, insya Allah. Yang berat adalah karena kalau sudah menyadari tentang hakikat dakwah ini, maka dia akan meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik itu masalah bid'ah, khurafat, dan itu bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Makanya menjadi berat bagi mereka untuk menerima dakwah ini. Tiba-tiba biasanya hidup dalam satu komunitas yang di situ banyak bid'ah, banyak khurafat, atau banyak kemaksiatan, banyak kefasikan, tiba-tiba dia harus mencabut dirinya keluar dari kegiatan-kegiatan itu. Sementara dia tidak bisa mencabut dirinya untuk pindah ke tempat lain. Harus di situ, rumahnya sudah di situ, bisnisnya sudah di situ, kan berat itu. Tapi kalau itu sudah kita yakini sebagai satu yang hak, yang kalau kita tinggalkan maka kita akan berdosa, dan kalau lama-lama akan menyeret kita ke dalam kesesatan, ya kita harus berusaha untuk tetap eksis dalam sesuatu yang benar itu dan mengingatkan orang lain. Jadi kita memang harus hirs, harus sungguh-sungguh. Kita memang hidayah, taufik itu ada di tangan Allah, tapi kita diperintahkan untuk berusaha maksimal, semaksimal kita mampu untuk mengembangkan dakwah ini sampai ke telinga dan hati, sampai ke telinga dan sampai ke pandangan mata banyak orang. Ya harus sungguh-sungguh, bukan hanya sampai ke telinga tapi seperti orang dengar dangdutan, enggak. Jadi cuma dengar mampir gitu. Tapi kita sengaja menyampaikan, sehingga harapannya bahwa tahun besok itu tidak seperti tahun ini. Ternyata jamaah pengajian kita semakin banyak. Kalau sekarang kita lihat kan biasanya yang ngaji itu kalau satu masjid, oh masih orang itu juga. Tahun depan masih orang itu juga. Tahun depannya lagi masih orang itu juga. Kan seperti itu. Apa tidak ada semangat bagi kita untuk nyuratilah pakai surat undangan ke masyarakat kampung, ya, bahwa sasaran dakwah kita kan bukan hanya orang-orang yang sukses usahanya, tapi dakwah kita sasarannya juga ke masyarakat umum. Kasihlah undangan pengajian, misalnya ada iming-imingnya sedikit, entah itu baksos, entah itu pembagian sembako, pembagian apa yang mungkin berarti bagi mereka, terus kita rutinkan seperti itu. Maksudnya undangannya rutin, adapun pembagian sembakonya nggak harus rutin, tapi kita kasih pengertian mereka tentang Islam, bahwa hidup ini akan berarti dengan beribadah kepada Allah SWT. Mungkin itu saja yang ingin sampaikan. Ini satu mau menyampaikan lebih banyak dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang atas karunia-Nya kita bisa dikumpulkan di majelis ini. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang membawa keberkahan dan perpisahan kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin kaum muslimah, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, para asatidzah, wabil khusus Ustaz Ahmad Faiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada setiap kita dalam firman-Nya bahwa di antara alamat adanya keberuntungan, adanya kejayaan adalah di antaranya dengan setiap kita berdakwah dari ilmu yang telah kita raih dengan ilmu yang telah kita dapat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, agar kita termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan, maka 4 hal yang harus kita hadirkan. Kita berilmu yang pertama, dan kita mengamalkan ilmu yang kedua, dan mendakwahkan ilmu yang ketiga, dan sabar dalam kita membawa dakwah ini. Ikhwani fillah, saya kira pertemuan kita dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, selain pertemuan untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita para du'a, adalah berbicara sedikit hal-hal yang berkenaan dengan ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Faiz. Harusnya kita ikhlas dan harusnya kita semangat dalam menghadirkan dakwah ini. Ikhwani fillah, ketahuilah bahwa kejayaan umat ini di antara sebabnya adalah karena hadirnya, adanya segolongan kaum muslimin yang semangat,
yang rela untuk menghadirkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Engkau adalah umat terbaik. Kapan? Ketika engkau mau memerintahkan kepada yang ma'ruf, ketika engkau mau melarang dari yang munkar, ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Ketika dengan dakwah ini kita menjadi sebab masuknya, dapatnya hidayah mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mereka terlalaikan dengan kemaksiatan dan kekufurannya. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hafizakumullah jami'an. Ketahuilah, sebelum kita berdakwah, maka hal yang penting untuk kita garis bawahi, yang pertamanya adalah al-hadafu fid da'wati. Apa tujuan yang kita ingin hadirkan ketika kita berdakwah? Apa tujuan ketika kita ingin menghadirkan dakwah? Ikhwani fillah, Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ketika menjelaskan kepada kita tentang al-hadafu fid da'wati, maka beliau menghadirkan kalimat pendek, tetapi kalimat itu ada makna yang sangat dalam jika kita memperhatikan dengan baik. Beliau katakan al-hadafu fid da'wati adalah ikhrajun nasi minadh-dhulumati ila nuri. Tujuan daripada dakwah adalah ketika seseorang menjadi sebab keluarnya manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kepada cahaya, maka medan dakwah kita adalah mereka-mereka yang ada dalam kegelapan, mereka-mereka yang ada dalam kegelapan. Dan apa wujud kegelapan itu? Beliau katakan mengeluarkan mereka dari kejahilan kepada ilmu, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada ilmu, mengeluarkan mereka dari kekufuran kepada Islam, mengeluarkan mereka dari kemaksiatan kepada ketaatan. Nurul jahli, nuru al-kufri, dzulmu, kezaliman dari kejahilan, kemudian kegelapan daripada kekufuran, kegelapan dari kemaksiatan, kegelapan daripada bid'ah. Maka mereka ahlu bid'ah, bagaimana dengan dakwah ini? Dia berubah jadi ahlu sunnah. Bukan kita tinggalkan, itulah medan dakwah kita. Mereka ahli maksiat, bagaimana dengan dakwah ini? Mereka berubah menjadi ahli taat. Bahkan mereka yang kufur, bagaimana dengan dakwah ini? Mereka menjadi ahlul iman. Mereka yang jahil, yang bodoh terhadap Islam, yang bodoh terhadap ilmu,
bagaimana dengan dakwah ini mereka berubah menjadi dzul ilmi. Maka ketika kita berdakwah kita lihat mad'u kita ini siapa. Mad'u kita orang jahil, bagaimana dengan dakwah ini dia menjadi orang yang berilmu. Mad'u kita orang kafir, bagaimana dia menjadi Islam. Mad'u kita ahli maksiat, bagaimana dia menjadi ahli taat. Mad'u kita ahlul bid'ah, bagaimana dia menjadi ahlus sunnah. Dan itulah hakikat daripada dakwah, ikhrajun nas minadz dzulumati ilan nuri, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Bukan bagaimana menjadikan orang yang jauh dari dakwah menjadi bertambah lebih jauh. Bukan menjadikan orang yang semula benci kepada dakwah bertambah lebih benci. Bukan menjadikan orang yang semula ahli bid'ah menjadi lebih ahli bid'ahnya. Maka karena tujuan dakwah ini adalah merubah, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, maka butuh kita kepada ilmu. Butuh kepada ilmu. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan bahwa modal seorang dai adalah al-ilmu, maka al-ilmu ini di dalamnya mencakup beberapa hal. Yang pertamanya al-ilmu anil maudhu'i, berilmu tentang materi yang akan kita dakwahkan. Dan ini tidak cukup. Yang kedua al-ilmu anil kaifi, berilmu tentang bagaimana dakwah ini disampaikan. Dan yang ketiganya al-ilmu anil mad'uwina, berilmu tentang mereka yang akan kita dakwai. Ketika yang akan kita dakwai itu butuhnya makan sebelum minum, kita kasih makan. Ketika yang akan kita dakwai butuh makan dan minum sebelum ilmu, kita kasih makan dan minum. Ketika yang akan kita dakwai telah lebih makan dan minumnya, baru kemudian kita berikan kepada mereka kebutuhan dan hajat yang lainnya. Maka satu mad'u dengan yang lainnya berbeda. Ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah, berbeda objek dakwah yang kita temui, berbeda pula cara kita dalam memberikan dakwah kepadanya. Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menjelaskan hadis tentang iftirakul ummah, kata Nabi, iftarakat al-yahud ala 71 firqah, iftarakat an-nasara ala 72 firqah, wa sataftariku ummati ala 73 firqah. Orang Nasara telah terpecah kepada 71. Orang Yahudi telah terpecah menjadi 72, dan umatku, kata Nabi, akan terpecah kepada 73 golongan. Beliau menjelaskan kepada kita mana umat yang ada dalam hadis ini. Kata beliau, makna umat adalah ummatani, dua makna. Yang pertama adalah ummatud da'wati wat tablighi, umat yang kepada mereka dakwah dan tabligh disampaikan. Dan yang kedua adalah ummatu al-ijabati, umat yang telah menerima dakwah. Dan masing-masingnya adalah sasaran dakwah kita. Umat yang kepada mereka dakwah dan tabligh disampaikan, mereka adalah al-kuffar wa man syabahum, mereka adalah orang kafir dan yang seperti mereka.
ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ibnul Jabal ke Yaman, ketika itu Yaman adalah ahlul kitab isinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'ad kondisi medan dakwah yang akan beliau datangi. Kata beliau, ya Mu'adzu, innaka sata'ti qauman ahlul kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan aku lepas ke sebuah negeri yang asing, negeri yang penduduknya ahlul kitab semuanya. Maka hendaklah engkau ajarkan kepada mereka la ilaha illallah. Jika sudah mereka melafalkannya, ajarkan mereka salat. Jika sudah melaksanakannya, ajarkan kepada mereka zakat. Diambil dari orang-orang yang kaya mereka dan diberikan kepada mereka yang miskin dari mereka. Beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Dan tentu kalau kita ambil kesamaannya, kita juga punya kesempatan yang sama untuk mendatangi tempat-tempat yang di sana kaum muslimin minoritas. Karena Rasulullah SAW juga melakukan dan mengutus mereka para sahabatnya. Mana umat yang kedua adalah ummatud da'wati wa tabligh, umat al-ijabah, umat yang telah menjawab dakwah ini. Mereka adalah kaum muslimin dengan macam ragamnya. Seperti yang kita sampaikan dalam kesempatan kajian pagi tadi, sebagian mereka adalah zalim li nafsihi, sebagian mereka adalah muqtasidun, sebagian mereka sabiqun bil khairat. Semuanya adalah medan dakwah yang kita hadapi bersama. Nah, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Maka sebagaimana ketika kita berdakwah, kita mengetahui keutamaan dakwah ini sehingga kita akan berlomba untuk melaksanakannya. Kita juga harus mengetahui medan dakwah yang akan kita hadapi sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang kita anggap sesuatu itu adalah sunnah, padahal pada hakikatnya kita mu'tadin ala sunnah. Kita anggap sunnah padahal kita berbuat lebih daripada sunnah. Dan berbuat lebih daripada sunnah juga bukan sunnah. Maka karena semua kita sepakat manhaj dakwah kita adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka semua kita harus berusaha mempelajari bersama bagaimana Ahlussunnah kita mengajarkan ketika kita bertaamul dengan nas, bertaamul dengan manusia. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbuat baik kepada mereka, mengajarkan kepada mereka akan dakwah ini dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Seperti yang kita sampaikan dalam kajian pagi tadi, ketika kita harus menghadirkan makna al-ukhuwah, maka ketika yang kita sebut al-ukhuwah adalah al-ukhuwah al-islamiyah, maka yang menjadi landasannya adalah Islamnya. Yang menjadi landasan adalah dua kalimat syahadatnya dan bukan yang lainnya. Maka ketika kita baca bersama firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat Al-Maidah ayat yang ke-55, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, tempat kita memberikan cinta, tempat kita memberikan wala
adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, dan Rasulnya yang kedua, dan orang-orang yang beriman yang ketiga. Maka kita harus bersama mengevaluasi sejauh mana selama ini kita memahami man humul mu'minun. Karena ternyata tidak sedikit di antara kita ketika menerjemahkan kalimat al-mu'minun ini lebih dari semestinya, dan sebagiannya yang lain kurang dari semestinya. Ketika al-mu'minun maknanya adalah semua mereka yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, dan sebagian mereka adalah zalim li nafsi, dan sebagian mereka adalah muqtasidun, dan sebagian mereka adalah sabiqun bil khairat. Maka tentu masing-masing kita akan gampang menerjemahkan siapa yang zalim li nafsi, siapa yang muqtasidun, dan siapa yang sabiqun bil khairat. Dan masing-masing mereka adalah saudara kita, yang kewajiban kita adalah menghadirkan kecintaan. Dan di antara wujud kecintaan kita kepada mereka adalah dengan kita hadirkan dakwah, agar kesalahan mereka kita bisa luruskan, agar kebid'ahan mereka bisa kita nasihati, dan sebagainya dan sebagainya. Sebagaimana yang tadi kita sudah ingatkan, bagaimana mauqifu ahli sunnati wal jamaati dalam memahamkan kepada kita al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Saya kira kalau kemudian yang seperti ini kita tangkap dengan baik ilmunya, maka kita akan dengan leluasa menerjemahkan bagaimana dakwah ini kita laksanakan bersama. Mauqif ahli sunnah wal jamaati fil wala'i wal bara, man yuwala jumlatan muslim sejati, man yubghadu jumlatan kafir sejati, man yuwala min wajhin wa yubghadu min wajhin akhar. Sesama kita kaum muslimin yang ada taat, ada maksiat, yang ada sunnah, ada bid'ah, yang ada kejahilan, ada ilmu, diberikan kepada masing-masingnya wala sebatas kebaikan, sebatas ketaatan, sebatas sunnahnya, dan diberikan kepada mereka bara'ah sebatas kejelekan, kemaksiatan, dan bid'ah yang mereka lakukan. Dan saya kira ini bukan perkara yang ringan untuk bisa kita kerjakan. Tetapi jika ada ittisal al-imani antara kita dengan mereka, maka bisa saja perubahan yang kita inginkan akan segera terwujud. Jika tidak, mungkin akan ada pada hari-hari yang akan datang. Selagi ittisal al-akhawi itu tetap ada antara kita dengan mereka. Ikhwani fillah, tentu beda antara seorang memberi dalam keadaan benci dengan memberi dalam keadaan cinta. Adalah beda ketika seorang berdakwah dan di dalam dakwanya dihadirkan rasa cinta kepada mad'unya dengan berdakwah, dan dalam dakwanya dihadirkan rasa benci kepada mad'unya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Maka kalau hal-hal ini kita pahami dengan baik, maka medan dakwah kita bukan hanya di sekitar kita, bukan hanya yang jauh dari tempat kita. Medan dakwah kita adalah nyaris tidak terhitung banyaknya. Tidak terhitung banyaknya. Ketika di antara ikhwah ada yang berkeinginan untuk menghadirkan kebaikan kepada sebagian kaum muslimin
yang dikhawatirkan tetangga sebelah mendekati mereka, maka kita katakan, ketika kita ingin untuk mendekati mereka, adakah semua kita sudah sepakat bahwa itu adalah saudara kita yang perlu untuk kita bantu? Karena jangan-jangan kita yang ingin berangkat bersama itu, sebagainya semangat untuk membantu dan sebagainya semangat untuk meninggalkan. Dan ketika semangat antara dua orang berbeda, tidak lepas daripada ilmu yang dipahami oleh masing-masingnya. Maka ikhwani fillah, ada dua contoh barangkali yang ingin kita hadirkan. Ketika tahun 2010 saya dan kawan-kawan datang ke Papua, tepatnya di Wamena. Di sana ada dua kampung muslim. Seluruh dunia tahu itu kampung muslim. Dan kampung itu yang satu namanya Tulima, yang satu namanya Walesi Atas. Dua kampung itu di hari ketika kita datang, lakinya masih memakai pakaian yang hanya menutup kemaluannya, yang perempuannya menutup sebagian daripada auratnya dengan pakaian sejenis benang yang di sebagian daripada auratnya, sebagian kecil, dan sisanya adalah terbuka lebar. Ketika kita dapati kaum muslimin yang seperti ini, kita pahami mereka muslim atau tidak. Ketika kita pahami mereka muslim, maka kewajiban kita adalah bagaimana kita berusaha untuk mendekat, membantu mereka sehingga kemudian tertutup aurat-aurat mereka. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan usaha beberapa banyak ikhwah, sehingga hari ini dua kampung itu wanitanya tertutup auratnya, walaupun tidak sesempurna pakaian yang dipakai oleh para akhwat-akhwat kita. Sebagaimana lakinya juga tertutup aurat-aurat mereka. Maka ini namanya dakwah dari bagaimana orang telanjang kepada berpakaian. Dari orang yang tidak berpakaian menjadi berpakaian. Dan masing-masing mereka tidak bisa kita katakan sebagai kafir, karena mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. 2 pekan yang lalu, saya dan kawan-kawan datang ke Mentawai. Dan di sana ada mu'allaf, kaum muslimin yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat dari warga asli Mentawai. Lakinya pakaiannya baru menutup kemaluannya berbentuk jawet, dan perempuannya yang sudah menikah pakaiannya adalah dari daun pisang dan terbuka di atasnya. Tidak usah antum membayangkan bagaimana gambarnya. Yang penting adalah ketika antum dapat yang seperti ini, pertanyaannya, mereka muslim apa tidak? Ketika mereka muslim, maka kewajiban masing-masing kita adalah bagaimana berusaha semaksimal apa yang kita bisa mampu untuk menghadirkan sesuatu yang dengannya bisa menutup pakaian-pakaian mereka. Para turis datang ke sana untuk menyaksikan itu dan untuk mempelajari adat istiadat mereka. Maka kita tentu akan berlomba bagaimana setiap kita berusaha untuk berlomba dengan mereka orang-orang kufar yang mereka pun kesana mesti juga ada tujuan yang diinginkan, dan kita pun datang ke sana untuk tujuan yang kita inginkan. Ini barangkali sebagai mukaddimah, barangkali kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi seperti yang diinginkan oleh panitia barangkali.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Faiz dan juga Ustaz Wujud Arba'in Hafizahumullah. Tibalah saatnya saat ini teman-teman punya kesempatan yang fursah tsaminah, di mana kita insya Allah boleh bertanya dan juga meminta arahan ataupun nasihat kepada beliau berdua. Tentu panitia harapkan untuk pertanyaan yang nanti diajukan yang berkaitan dengan dakwah atau lebih khusus yang kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau berdua dalam event siang hari ini. Bagi ikhwah ataupun akhwat yang ingin bertanya, untuk sambil nunggu mungkin pertanyaan dari tulisan ataupun nanti via WhatsApp, dipersilahkan bagi tamu undangan ataupun semua ikhwah yang ada di penggiat dakwah untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz kita. Tafadhol. Silakan siapa yang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Mohon arahan kepada kedua orang tua kami, Ustaz Ahmad Faiz juga Ustaz Muhammad Wujud. Sebelumnya perlu saya sampaikan, saya Ahmad Zainuddin dari Radio Bas FM. Kami bertiga bersama Mas Hari dan Mas Arif. Setelah kita melihat perkembangan dakwah di Jawa Tengah ini, khususnya dakwah salaf, alhamdulillah lumayan bagus dan cepat. Kami melihat rata-rata yang kita pandang itu kajian selama ini untuk materinya itu materi untuk yang sudah ngaji gitu. Nah, yang diharap orang awam itu belum banyak. Oleh karena itu, kami dari Radio Bas mumpung dipercaya oleh orang awam itu otomatis metode dakwah Bas FM itu dianggap agak beda dengan yang lain. Mungkin ada indikasi orang patek tegas atau bagaimana gitu. Ya kita nyebut syirik bid'ah itu ya. Cuman memang tidak terlalu sering gitu. Mohon saya menjawab pertanyaan pendengar juga di beberapa kajian yang isinya orang awam. Itu saya jawab seperti ini nanti mohon dinilai apakah benar atau tidak gitu. Ada yang tanya, Pak Kiai, jenjane kunut subuhi hukumnya piye toh? Terus saya jawab, menurut mazhab Syafi'i sunnah. Saya cuma titik. Nah, kalau Pak EDW mantep-mantepan, nek sampean ngerti dalile, yo lakoni, orang ngerti dalile kusik. Saya hanya gitu dong. Nah, mohon arahan apakah sejenis ini termasuk kajian kita di audien wanita itu kita terkesan tidak pakai takbir, jadi los adep-adepan secara langsung itu, cuman jaraknya jauh di masjid MDA itu. Nah, ini apakah perlu ada takbir sehingga ustadznya tidak kelihatan oleh jamaah, atau boleh tanpa hijab sehingga jamaah bisa melihat ustadz sebagaimana mereka nonton TV Roja juga bisa melihat ustadznya gitu. Barakallahu fikum. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
saya mungkin berkelit jawabannya itu. Kalau di kunut subuh itu hukumnya gimana? Di soal ini, soal mungkin ingin tahu itu seperti apa ya. Kalau saya berkelit jawabnya. Mari kita belajar agama yang benar. Jadi supaya kita tidak berkutat untuk masalah-masalah yang itu, tapi ada masalah yang prinsip, yang pokok, yang kita semuanya harus tahu dan tidak boleh menyimpang. Kalau mungkin itu dijawab seperti itu akan mungkin dia akan bertanya, ini sebenarnya madhabnya apa ini, Radio Bas FM. Tapi mungkin dia akan penasaran, karena hidayah itu di tangan Allah, tidak di tangan kita. Jadi mungkin itu saya bisa jawab, yang selainnya saya tunggu cepat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan pertanyaan Ustaz Ahmad Zainuddin, baik yang pertama atau yang kedua, maka saya mencukupkan bukan menjawab kasusnya, tetapi menjawab hal yang berkenaan dengan kasus itu. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, beliau menjelaskan salah satu dari adab yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilmi adalah si'atus sadri fi masailil khilafi, lapang dada dalam masalah perbedaan. Lapang dada dalam masalah perbedaan. Dan kemudian beliau melanjutkan, ketika seorang talibul ilmi membaca sebuah ayat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka sebelum dia memastikan ini ikhtilaful ulama atau ini ittifaq al-ulama, maka hendaklah dia kembalikan dulu kepada kutubut tafsir. Ketika dia mendapatkan hadis dari hadis Rasulullah SAW, sebelum dia pahami ulama bersepakat atau berbeda pendapat, kembalikan kepada kutubu as-suruh, kitab-kitab syarah. Ketika masing-masingnya didapati ulama bersepakat, katakan ulama bersepakat. Dan ketika didapati ulama berbeda pendapat, katakan ulama berbeda pendapat. Dan ketika kemampuan kita hanya membaca perbedaan pendapat di antara mereka, maka ambillah dari pendapat itu yang cocok untuk kita lakukan. Tentu masing-masing kita pasti memilih siapa ulama yang kita pilih, kan seperti itu. Dan ketika kita mampu untuk menelaah, membaca tafsirnya, menelaah, membaca kitab syarahnya, dan sampai kepada kita mampu untuk mengambil yang rajih dari yang marjuh, kita katakan yang rajih menurut kita. Adapun yang rajih menurut yang lainnya bukan urusan kita. Yang rajih menurut kita. Adapun yang berbeda dengan apa yang kita ikuti adalah bukan urusan kita. Maka ketika Fadilatul Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari ditanyakan, dan ada dalam majalah Sunnah ketika itu sepertinya, kalau nggak salah saya ingat, bagaimana hukumnya seorang makmum yang sholat di belakang imam yang kunut, sementara dia tidak mengakui disyariatkannya kunut. Apakah dia ikuti atau tidak? Maka kalau tidak salah beliau menjawab, supaya kita mengikutinya.
Kita katakan kunut itu bid'ah ketika kita dengan jamaah kita, ketika kita mengimami mereka, dan ketika posisi kita sebagai makmum dengan imam yang melakukan kunut, maka kita kunut dengan mereka. Dan ini jawaban dari Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari yang saya pun sampai sekarang belum gampang mengikuti, walaupun ada di majalah Sunnah, walaupun beliau menjawabnya sedemikian sangat tegas. Ikhwani fillah, sesungguhnya kalau kita mau jujur, ketika mereka para ulama kita menyebut Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, semua mereka adalah a'immatu ahli sunnati wal jamaah, maka konsekuensinya kita harus menerima terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah fikih pada mereka. Al-Imam Syafi'i, dia kunut subuh dan dia imam al-sunnah. Al-Imam Ahmad, dia membid'ahkan kunut subuh dan dia imam al-sunnah wal jamaah. Maka ketika masing-masing imam ini disebut imam al-sunnah, tentu bukan urusan kunut satu jam dan tidaknya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya apakah mereka para al-sunnah itu sukanya berkelahi, sukanya berbeda pendapat dan sebagainya, kata beliau, alhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah adalah muttafiqun. Mereka bersepakat dalam masalah-masalah yang besar, walaupun mereka berselisih dalam masalah-masalah yang kecil. Maka kalau hal-hal yang seperti ini tidak layak untuk dijawab, kasih jawaban yang lain. Kalau hal-hal seperti ini tidak layak disampaikan, sampaikan masalah yang lain. Sampaikan masalah-masalah yang di situ para ulama sepakat untuk dilaksanakannya. Ada yang menarik, sebagian besar para masyayikh Saudi sana, ketika ditanya kitab fikih apakah yang layak untuk kita baca di negeri yang mayoritas pendapatnya Syafi'iyah ini, maka mereka mengusulkan supaya kita pakai kitab Syafi'iyah. Mereka menyarankan supaya pakai kitab Syafi'iyah. Itu artinya mereka tidak serta-merta mengatakan kitab Syafi'iyah ini adalah kitab ahlul bidah, kitab yang harus kita buang dan sebagainya. Dan memang ahlus sunnah wal jamaah kita, kalau kita mau jujur, lebih kepada madzhab Hambali daripada manhaj ahlus sunnahnya. Sehingga fikih kita fikih Saudi kebanyakannya dalam hal apapun. Karena kebetulan kitab yang kita baca kitab dari Mekah, masaih yang kita belajar dengannya juga masaih dari Mekah, sehingga fikih yang kita dapatkan adalah fikih Hanabilah. Maka ikhwani fillah, sampaikan masalah itu jika itu khilaf dan katakan yang rajih menurut saya. Dan kalau dia memang ada kecocokan kuat dengan kita, maka dia mesti akan mengikuti apa yang kita pegang dari pendapat tersebut. Itu barangkali jawaban sedikit dari yang disampaikan, dan itu juga berkenaan dengan masalah Ustaz Zainuddin ngisi pengajian dengan akhwat yang tidak pakai cadar, yang tidak pakai hijab atau pakainya, semua dikembalikan ke sana. Semua dikembalikan ulama bersepakat atau tidak. Ketika sepakat kita kerjakan, ketika ikhtilaf kita katakan khilaf. Ketika dengan tidak pakai hijab Ustaz Ahmad Zainuddin menikmati, ya jangan. Ketika kemudian dengan pakai hijab Ustaz Zainuddin matanya terpejam, ya silakan, kan begitu saja. Nah, ya, jangan sampai kemudian ditanyakan ini untuk supaya Ustaz Faiz menjawab boleh. Iya, dia tidak dalam rangka untuk menjadi pembenar apa yang salah yang kita lakukan jika itu adalah salah. Wallahu ta'ala.
Silakan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya kepada Ustaz Faiz dan Ustaz Muhammad Wajud. Bahasanya nama saya Denny dari Karangjati, dari Bergas. Ya, alhamdulillah kami 2 tahun yang lalu diberikan amanah berupa wakaf tanah untuk didirikan masjid di daerah perumahan Tringsari. Alhamdulillah bisa berdiri dan bisa berjalan selama 1 tahun. Dan alhamdulillah kita di situ daerah perumahan itu kita juga sudah menempuh cara dakwah, yakni baksos. Terus kita juga berkorban di situ untuk setiap Idul Kurban, dan setiap sholat Jumat juga masya Allah masyarakat itu alhamdulillah banyak yang hadir dari sekitar masyarakat awam itu yang warga perumahan. Tapi berjalan 1 tahun qadarullah sekitar 100 meter itu didirikan masjid. Didirikan masjid yang mana kita mendengar bahasanya masjid itu adalah untuk mengcounter masjid kita. Dan isunya itu masjid kita itu dikatakan mungkin awal-awal itu masjid LDI dan sebagainya. Dan setelah membangun masjid, qadarullah jamaahnya berkurang dari kita yang seperti sholat Jumat dan sebagainya. Dan bahkan mungkin ada yang mendengar ya, ketika ada masyarakat yang sholat di masjid kita itu ada intimidasi atau pengkucilan seperti itu. Dan tapi alhamdulillah sampai sekarang mungkin orang tuanya banyak yang belum bisa hadir ke sana, tapi kita juga mendirikan setiap maghrib ada pengajian anak-anak dan mereka masih mempercayakan sebagian kecil. Mohon nasihatnya mungkin bagaimana kita untuk mengajak masyarakat di situ mungkin agar bisa juga untuk membuatkan masjid kita atau hadir di pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, semula ada 1 masjid, kemudian berubah jadi 2 masjid. Kan tentu tidak mungkin yang satu tetap lanjut, yang satu dirobohkan, kan seperti itu. Karena sebagaimana kita juga tidak mungkin merobohkan masjid mereka, kita pun juga tidak mungkin siap masjid kita dirobohkan. Maka karena sudah masing-masingnya jadi, tidak ada yang harus kita lakukan kecuali masing-masingnya berjalan. Yang pertama. Yang kedua, ketika masing-masingnya berarti bertambah banyak mereka yang sholat. Dengan cara itu berarti bertambah banyak mereka yang ngaji. Dengan cara itu maka bertambah kuat kekuatan kaum muslimin. Maka saya kira urusannya adalah urusan salah dan benar yang ada pada 2 masjid tersebut. Maka barangkali dengan bertemu dengan mereka, kemudian komunikasi dengan mereka, semoga masjid yang 2 tersebut di samping menambah banyaknya kaum muslimin yang beribadah, yang kedua bertambah kuatnya hubungan antara kita dengan merekanya. Dan ketika kemudian yang terjadi itu adalah perbedaan masalah fikih, selagi kita yakin di atas mereka ada imamnya, maka al-musabaqah bil khairat, kita berlomba dalam melaksanakan kebaikan yang kita yakini masing-masingnya. Komunikasi antara kita dengan masjid sebelah, komunikasi antara kita dengan takmirnya, dan sebagainya, maka semoga
bertambahnya masjid itu bertambah banyak jamaahnya dan bukan bertambah kurang jamaahnya. Walaupun jamaahnya yang satu nyebrang ke jamaah sebelah, ketemu, dan insya Allah semoga bertambah kuat kekuatan Islam yang ada di tempat antum, insya Allah. Demikian Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wasahbihi ajma'in. Seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW dan oleh setiap orang yang melaksanakan tugas dakwah, itu pasti ada tantangannya, dan yang kita bisa lakukan adalah dengan bersabar, dan sabar itu memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi di hadapan Allah. Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti halnya para ulul azmi minar rusul bersabar. Ya, memang itu tantangan dakwah. Kalau tidak ada tantangannya, kita nggak akan disuruh berdakwah, tidak akan disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Menguatkan apa yang dikatakan oleh Ustaz Muhammad Wujud hafizahullah wa ra'ah, komunikasi perlu untuk dilakukan, dan tentu makna komunikasi itu luas, tidak hanya yang bersifat normatif, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan individual. Hubungan kekeluargaan juga bisa dijadikan sebagai alat untuk komunikasi. Hubungan pertetanggaan juga bisa dijadikan sebagai alat untuk komunikasi. Intinya ketika orang sudah percaya sama kita bahwa kita orang baik dan kita tidak mempunyai maksud apa-apa selain mengajak orang untuk baik, insya Allah tuduhan-tuduhan sebagai LDII itu akan tereliminir karena nggak ada bukti. Tapi memang butuh pendekatan individual, datang mungkin secara individu ke rumahnya Pak siapa, sekedar untuk hubungan saja, mungkin juga membawa masakan apa yang bisa dibagikan, kita masak sengaja secara pribadi supaya bebannya jamaah mungkin nggak punya modal untuk itu, tapi secara pribadi kan walaupun nggak ada nilainya, tapi kalau orang dikunjungi itu lama-lama juga akan melembut hatinya, insya Allah. Jadi itu saya rasa perlu melakukan pendekatan individual, dan hal-hal yang mungkin di masyarakat biasa dilakukan bersama-sama, kita juga secara bersemangat juga melakukan apa yang oleh masyarakat biasanya dilakukan bersama-sama. Pas hari Ahad pagi, umpamanya bersih-bersih selokan kampung itu, kalau kita datang, masa iya lama-lama kan juga akan luluh juga mereka. Ternyata mau juga bersemangat juga kerja dengan kita, nggak ada alasan untuk memberikan tuduhan yang tidak-tidak. Juga ketika kita melihat ada orang kumpul-kumpul menyampaikan salam, assalamualaikum, itu sebagai bukti bahwa kita itu cinta sama mereka, dan salam kita yang kita ucapkan itu tulus, berangkat dari hati. Apalagi mampir sejenak ngobrol, Pak, terus pundi kabarnya misalnya, itu kan juga bagian dari cara untuk komunikasi. Saya rasa pendekatan individual yang seperti ini sangat penting artinya.
Iya, seperti itu. Dan insya Allah, walaupun mungkin pas lagi kumpul-kumpul untuk melakukan kemaksiatan yang pengaruhnya tidak kelihatan, misalnya melakukan kumpul-kumpul catur misalnya, ya, catur ya, kan kita nggak apa-apa datang ngasih salam aja, assalamualaikum mas, pak, terus kita tinggal pergi, nggak harus nongkrong di situ kemudian main catur bersama, bukan. Ngasih salam saja tapi bertanya gitu, kaifal hal itu kalau dalam bahasa kita itu, dalam bahasa mereka ya punya bahasanya sendiri itu yang perlu masuk. Jadi saya rasa itu juga sangat penting untuk kita lakukan. Dan kalau kita bisa melakukan di mana saja kita berada, meskipun mengusir dan tidak setuju dengan pendapat kita, itu juga mereka tidak akan menampakkan permusuhannya. Insya Allah minimal seperti itu. Dan kalau kita tegas dengan prinsip kita tidak akan melakukan itu, lama-lama menghargai juga. Menghargai insya Allah mereka. Oh itu prinsip dia seperti itu, saya seperti ini. Minimal kayak gitu mereka. Jadi saya tidak mengganggu. Jadi ya sekarang sudah terlanjur mestinya terlalu dekat, ya apa boleh buat, ya mesti harus melakukan pendekatan individual yang intinya masjid kita nanti lama-lama juga akan ramai, insya Allah. Itu yang mungkin bisa membantu. Terus saya usul sama Ustadz Zainuddin itu, kontennya itu ditambahi, Ustadz. Konten itu konten tentang pendidikan beragama, ya. Konten pendidikan beragama itu kan prinsipnya adalah qala Allah wa qala Rasul. Itu perlu difahamkan kepada umat. Silahkan kalian berbeda pendapat, tapi qala Allah wa qala Rasul. Kalau memang itu betul kamu pendapatnya seperti itu dan bisa dipertahankan, silahkan. Tapi qala Allah wa qala Rasul, bukan qala al-imam. Itu pendidikan seperti itu menurut saya harus kita sampaikan, sosialisasikan kepada umat, karena umat itu berangkatnya dari mengikuti manhaj yang 4, padahal bukan. Prinsipnya adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu. Kalau ternyata suatu saat dia muqtani' mengikuti madhab tertentu, ya dasarnya adalah qala Allah wa qala Rasul, sehingga dia tidak muta'assib terhadap madhab tertentu itu. Kayak Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kan mana muta'assib sama madhab Hambali, kan enggak. Banyak kritik beliau terhadap madhab Imam atau madhab Hambali. Jadi intinya bagaimana umat itu bisa terdidik melalui radio. Ya bertahap, tentu mereka lama-lama kan, oh iya paham juga saya, jadi lama-lama seperti itu. Jadi kesempatan untuk memusuhi itu tidak ada tertutup. Dengan kita bawa kepada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan ada konten pendidikan tentang bagaimana beragama, itu akan membantu insya Allah. Kita juga lama-lama kecintaannya itu bukan kecintaan semu kepada radio Bas FM ya. Oh itu dia ternyata apa istilahnya membenarkan semua itu, tapi tidak. Oh ini prinsipnya jelas, meskipun juga menghormati pendapat kami itu, tapi jelas prinsipnya qala Allah wa qala Rasulullah. Itu insyaallah demikian, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk fursa berikutnya, 2 pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu atau dari akhwat, kami persilahkan untuk 2 pertanyaan, langsung 2 pertanyaan ya, atau 2 orang. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya. Semoga rahmat Allah untuk Ustaz dan keluarga serta yang hadir di majelis ini. Mau menanyakan Ustaz, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara dakwah di luar rumah dan di dalam rumah, dan untuk rumahan lebih afdal yang mana Ustaz? Karena kadang-kadang kita kayak nggak seimbang gitu Ustaz. Terus yang kedua, apabila di masjid
di sekitar kita itu ada beragam agama Ustadz. Itu bagaimana cara kita untuk dakwah untuk yang ke kufar Ustadz sebagai umahat. Terima kasih Ustadz. Ya, satu lagi silakan akhwat atau umahat, satu penanya lagi, tafadhol sekalian. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Di lingkungan perumahan saya itu ada satu masjid. Saya ingin mengadakan pemulasaran jenazah. Nah, tapi oleh pengurus di masjid tersebut itu langsung dijawab pemulasaran jenazah itu bisa dilihat caranya dari YouTube begitu. Nah, ini saya ingin pencerahan atau pengarahan dari Ustadz bagaimana penyampaian agar di lingkungan masjid perumahan saya itu bisa menerima cara pemulasaran jenazah yang benar begitu Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz wujud sebentar. Pertanyaannya ada 3 Ustaz. 3. Ini terakhir pemulasaran jenazah di masjidnya mau izin untuk diadakan, kata takmirnya bisa dilihat di YouTube. Ya, di Semarang biasanya kita ada pelatihan untuk pemulasaran jenazah di beberapa tempat. Kemudian biasanya pakai masjid yang disepakati, kemudian ada pelajaran jenazah ringkas untuk pengurusan jenazah. Nah, ini kasusnya mungkin takdirnya tidak setuju, dan tadi umat yang tanya itu gimana solusinya? Kalau yang pertama kalau nggak salah adalah bagaimana menyeimbangkan. Oh iya, yang tadi yang pertama iya, menyeimbangkan dakwah di luar dengan untuk umahat ya. Ya. Umahat itu kan punya kewajiban yang paling pokok diantaranya adalah waqarna fi buyutikun, ya tetap tinggallah kamu di rumah-rumahmu. Jadi hendaknya ini menjadi prinsip utama. Ketika kita di rumah dan memiliki kewajiban-kewajiban penting yang kalau itu dilalaikan maka akan menimbulkan persoalan di dalam rumah. Yang bisa saya ikut merasakan itu adalah ketika mendidik anak-anak kita sendiri. Itu kan juga dakwah yang tidak kalah pentingnya itu. Mana kita lebih mengutamakan anak-anak kita atau anak-anak orang lain, untuk ibu-ibu terutama gitu ya. Kalau kita melihat potensi di tetangga kita, di lingkungan kita, di luar kita, ada ibu-ibu ingin ngaji. Kalau misalnya kita punya waktu dan punya kesempatan untuk itu, kita tatawwu' dan berusaha untuk mengajak ibu-ibu paham tentang dinul Islam ini secara benar, maka itu adalah satu kebaikan. Tapi kita tidak boleh melupakan hal yang menjadi kewajiban utama kita. Anak-anak kita sendiri kadang-kadang lalai. Misalnya waktu sholatnya, mainan HP-nya berapa kali, bahkan ibunya supaya anak tidak ngerecoki kegiatan kita kasih HP gitu. Mainan sendiri sibuk, kita tenang bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan rumah, masak, atau mungkin dakwah nggak direcokin oleh anak. Tapi kita bermanfaat untuk orang lain, sementara untuk diri kita sendiri kita keteteran. Jadi saya pikir jangan sampai sesuatu yang ada di luar rumah kita itu mengalahkan kewajiban kita yang ada di dalam rumah kita. Menurut
menurut saya itu seperti itu. Jadi coba di apa namanya kita tekankan masalah ini. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan di luar rumah yang bermanfaat, misalnya kita bisa membuat komunitas ibu-ibu untuk ngaji, untuk bersama-sama, dan nanti bisa di-share lewat online di sekitar rumah itu, atau bisa ketemuan di mana. Saya rasa begitu. Artinya untuk keluar rumah tetap harus dipertimbangkan tentang maslahat dan madaratnya untuk dalam rumah kita. Kalau kita bisa melakukannya bisa seimbang, ya itu alhamdulillah baik. Artinya itu sebagai amalan tambahan kita yang penting untuk membimbing ibu-ibu di luar rumah. Kalau yang kedua tentang sholat jenazah ya, latihan sholat jenazah. Yang kedua mendakwahi yang orang kafir, Ustaz. Ya, mendakwahi lingkungan kita yang masih ada non muslim. Yang ketiga tadi yang jenazah, Ustaz. Pertanyaan dari penanya kedua. Yang itu tentang orang kafir juga. Yang mendakwah, bagaimana mendakwakan kepada mendakwahi orang kafir. Iya. Gimana ya? Sebenarnya kalau kita mau melihat lingkungan kita, ibu-ibu lah, lingkungan ummahat itu adalah ibu-ibu. Di luar rumah kita ada ibu-ibu yang agamanya ada yang abangan, Islamnya belum jelas, atau yang lain-lain. Ya kita sampaikan saja bahwa Islam itu seperti ini. Jadi menyampaikan, mengajak, menunjukkan kebaikan kita, bertetangga yang baik. Sebagai ibu rumah tangga yang oleh tetangga itu tidak dicap sebagai orang yang ibu-ibu yang eksklusif. Kan nggak apa-apa pakai cadar bertanya, kan menyapa tetangga kan juga nggak apa-apa. Artinya bercadar dengan sekali-sekali membawa telur atau gula atau apa ke tetangga yang misalnya masih abangan, yang masih agamanya yang belum sholat saja belum tentu. Kan masih banyak di lingkungan kita yang seperti itu. Kayaknya kita yang laki-laki maupun yang perempuan kurang peduli. Yang perempuan itu ke ibu-ibu aja, ke anak-anak yang perempuan, anak-anak yang masih ini kita datangi, kemudian kita ajak, kita bawa gula, bawa permen, bawa apa, kemudian sambil besok ngaji ibu-ibu ya, itu misalnya kita dapat apa, kalau diundang ngaji kayak besok gimana itu, terus kemudian dikumpulkan, datangkan ustadz atau kita sendiri ngisi untuk pengajian itu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat seperti itu. Terus yang tentang sholat jenazah yang lain. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan pertanyaan yang ketiga, keinginan ummahat untuk mengadakan acara praktek pengurusan jenazah di sebuah masjid dan kemudian masjid tersebut tidak mengizinkan, maka kalau masjid itu memang bukan masjid kita dan posisi kita posisi memang izin dan tidak diizinkan, maka tentu untuk pertamanya kita tidak memaksakan kehendak kita, dan kemudian bisa saja lain kesempatan lewat takmir yang lain barangkali kemudian kita menyampaikan masukan, mengajukan ya semi permohonan begitu untuk bisa memahamkan kepada para ummahat, para ibu-ibu ada di sana. Dan saya kira ketika permohonan itu semi ada penolakan, saya kira karena hubungan antara ummahat kita dengan sahibul masjid itu masih belum terjalin hubungan yang mesra, maka
1001 jalan barangkali kita tempuh. Kalau ummahatnya yang tidak mungkin tembus, nanti minta diwakili suaminya. Kalau suaminya juga tidak tembus, mungkin minta diwakili ustadznya. Sehingga kemudian niatan untuk bisa mengadakan acara itu bisa berhasil dilaksanakan. Tetapi kalau memang masjid itu bukan masjid kita dan pemilik masjid tidak membolehkan, ya, namanya pinjam, tidak boleh, ya kita tentu lebih harus nurut daripada memaksakan kehendak. Sekalipun upaya untuk terus melakukan pendekatan sehingga kita bisa mendapatkan izin masjid untuk bisa kita laksanakan acara tersebut, maka itu lebih baik. Barangkali juga hal yang terkadang menjadi masalah kecil, itu kita merencanakan kegiatan tertentu di masjid tertentu, jamaahnya tertentu, yang bahkan mungkin jamaahnya bukan jamaah masjid begitu. Nah, maka hal yang seperti itu mungkin juga butuh dihindari. Jadi ketika pelaksanaan acara pengurusan jenazah itu targetnya untuk para ummahat, maka bukan hanya ummahat yang ta'lim dengan kita, tetapi ummahat yang ada di masjid itu juga diajak untuk bisa hadir dalam kesempatan tersebut. Sehingga yang lahir itu bukan acara pemulasaran jenazah yayasan fulan yang hadir jamaah yayasan tersebut, sementara masyarakat tidak tersenggol dengan program tersebut. Maka itu barangkali di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan jika kita ingin melaksanakan hal-hal yang kita inginkan dari ide-ide yang positif tersebut. Kenapa? Karena saya pastikan kalau masjid itu sudah masjid yang sudah sangat kooperatif dengan kita, yang sudah kooperatif dengan kajian kita, maka mereka akan minta sebelum kita yang minta izin. Mereka akan minta sebelum kita yang minta izin. Kenapa? Karena sudah ada kedekatan yang sangat antara kita dengan jamaahnya, dengan takmirnya dan sebagainya. Ya, semuanya butuh waktu, semuanya butuh kesabaran, dan dengan itu insya Allah bertambah banyak kebaikan yang kita raih, yang kita dapat insya Allah. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan, dan silakan barangkali, atau mungkin sampai jam berapa Ustaz? Ustaz, mungkin kalau satu pertanyaan lagi Ustaz, kan Ya. di musola juga kita antrian. Fadhil ya. Jika untuk asatid satu pertanyaan saja, siapa yang mau ingin bertanya, nanti habis ini kita tutup. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada dari ummahat, silakan satu pertanyaan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillah, izin mohon masukannya Ustaz. Ana sedang berdakwah mulai dari dalam lingkungan keluarga Ana Ustaz, yang mayoritas masih pemahamannya masih campur aduk dan masih banyak subhat dan bid'ah. Jujur Ana tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu keseluruhannya Ustaz. Ana hanya mampu menerapkan dalam kehidupan Ana sehari-hari, yang dengan itu semoga dakwah tersebut tersampaikan. Tetapi yang ada justru malah semakin menjadi-jadi Ustaz, seperti contohnya menyetel musik dengan kencang-kencang, merokok, kompak merokok di lingkungan keluarga, dan acara-acara yang tidak ada tuntunannya. Ana hanya bisa bersabar, berdoa
Tapi jujur anak takut Ustadz, takut berdosa karena tidak bisa mengajak kepada yang hak Ustadz. Bagaimana kan anak harus bersikap Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita telah hafal surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam surah yang paling pendek ini ada 4 hal syarat agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ada 4 hal yang harus kita hadirkan agar setiap kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut. Kita berilmu yang pertama, kita beramal yang kedua, kita berdakwah yang ketiga, dan kita bersabar di dalam kita menyampaikan dakwah yang kita lakukan, dan kita bersabar dari setiap akibat yang kita lakukan dari dakwah tersebut. Selagi dakwah yang kita telah sampaikan betul-betul dakwah yang benar dalam segala halnya. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suri ta'ala dan kita adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Al-Quran turun setiap saat, seorang yang dalam berdakwah ditemani dengan Jibril alaihi salam, seorang yang berhias diri dengan akhlak yang mulia. Dalam beliau berdakwah juga ada rintangan, dalam beliau berdakwah juga ada yang menghalangi. Dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu hadir pada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam setiap rintangan yang beliau hadapi adalah kalimat wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Bersabarlah kamu dari apa yang mereka ucapkan, bersabarlah kamu dari apa yang mereka lakukan. Wahjurhum hajaran jamila. Dan jika engkau harus menjauhi, jauhilah dengan cara yang baik. Saudara, keluarga, kakak, dan sebagainya yang didakwahi kemudian ternyata tidak bisa menerima dakwanya, sabar dan tidak kemudian ditinggalkan. Kenapa bisa saja minggu ini belum dia menerima, minggu besok, bulan ini belum menerima, bulan besok? Karena sesungguhnya zat yang memberikan hidayah adalah bukan lisan kita, bukan semata-mata usaha kita, tetapi adalah hidayah yang memang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tetapi kita kalau gampang putus asa, gampang mengatakan tidak mungkinnya dia dapat hidayah, maka itu yang menjadi sebab memang jauhnya orang dari dakwah yang kita inginkan. Wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkan dia tetapi dengan cara yang baik, dengan kita masih punya kesiapan, barangkali besok atau lusa dia akan menerima dakwah ini. Ma'asyiral muslimin, ketika kita bicara dakwah, maka sesungguhnya ada di sana 2 istilah yang mirip-mirip maknanya, tetapi beda masing-masingnya kedudukannya. Yang satu adalah masyru', yang satu adalah mamnu', yang satu adalah berhubungan dengan al-wala, yang satu berhubungan dengan al-muamalah. Ketika di hadapan kita, saudara kita, kawan kita, tetangga kita yang melakukan kemaksiatan, dan kita sudah berusaha untuk mengingatkannya, dan kita sudah hadirkan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa hadirkan,
dan tidak ada hal yang kita korbankan dari keinginan kita untuk mendapatkan hidayahnya dia, maka ini namanya mudaharah. Mudaharah adalah masuk dalam makna muamalah. Kita tidak meninggalkan dia, padahal dia sudah kita rayu, sudah kita dakwai. Sementara yang kedua, keinginan kita untuk agar supaya saudara kita, kawan kita, tetangga kita mendapat hidayah. Dan untuk itu kita korbankan kebenaran yang kita bawa. Keinginannya baik, tetapi ada hal yang salah yang kita lakukan. Karena kita berharap saudara kita berhenti merokok, kemudian justru kita siapkan rokoknya, yang penting dia mau berhenti, maka berarti di sana ada nilai kemungkaran yang kita hadirkan. Walaupun niatnya baik, ya ini namanya mudahana. Mudahana masuk dalam definisi al-wala. Memberikan wala kepada pelaku maksiat, ini tidak boleh. Tetapi menghadirkan kebaikan kepada mereka dengan niat supaya besok, lusa, minggu depan, tahun depan mereka masih tetap ada harapan untuk bisa ketemu, maka itu masuk dalam definisi al-mudarah atau al-muamalah. Itu barangkali sebagai tambahan apa yang telah disampaikan oleh beliau Ustadzuna Ustadz Ahmad Faiz, dan barangkali ada yang kurang, yang salah, yang khilaf dalam kita menyampaikan, tentu semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang salah, yang khilaf, yang keliru yang kita sampaikan. Itu barangkali saya yakfi. Jazakumullahu khairan jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.